Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Aku para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam suasana online atau biasa disebut dengan pertemuan virtual. Selanjutnya selawat serta salam kita curahkan, kita persembahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi kita pada kesempatan ini yang diberikan oleh rekan-rekan panitia atau adik-adik dari OSIM, yaitu kegiatan dan organisasi kesiswaan. Jadi sebelum saya masuk, jadi yang dimaksud dalam kegiatan ini itu terkait dengan kegiatan organisasi kita yang ada di Pondok Pesantren Yasrib. Kalau kegiatan secara menyeluruh tadi sudah disampaikan dalam materi budaya belajar di Pondok Pesantren. Itu tadi saya sempat dengar dari materi sebelumnya. Kegiatan yang dimaksud dalam kesiswaan ini tentu yang terkait dengan ekstrakurikuler, karena memang itu adalah wewenannya atau tupoksinya kesiswaan. Jadi di atas kesiswaan ada kepala madrasah. Nah, ini nih ada wakil yang membidangi masalah kesiswaan. Di dalamnya ada OSIM, organisasi santri, kemudian membawahi juga ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler di dalam pondok kita ini. Nah, untuk membahas itu, yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah terkait masalah organisasi. Di dalam tata tertib kita tadi sudah mendengarkan bahwa ternyata ada juga peraturan-peraturan dalam berorganisasi di pondok pesantren. Minimalnya ada tiga aturan yang diatur oleh tata tertib kita di sini. Masalah organisasi. Yang pertama, bahwa mengikuti organisasi intern atau organisasi yang ada di dalam pondok atau eksternal organisasi yang ada di luar pondok yang direkomendasikan pondok pesantren. Jadi banyak organisasi, tapi tidak semua organisasi itu direkomendasikan oleh pondok. Ini ada aturannya. Ya, yang direkomendasikan pondok pesantren itulah yang boleh diikuti oleh santri pondok pesantren. Contoh, organisasi intern itu yang ada di dalam pondok ada OSIS atau OSIM yang menyesuaikan diri. Kemudian terkadang juga ada organisasi-organisasi di luar pondok pesantren. Nah, ini tidak semua organisasi yang ada di luar boleh kita ikuti, tetapi itu harus melalui rekomendasi pondok pesantren dan madrasah. Kemudian yang kedua, meminta izin kepada pimpinan
kepala kampus, kepala madrasah pada setiap kegiatan yang diadakan di dalam dan di luar pondok pesantren. Jadi programnya organisasi ini terkadang ada juga di luar, tapi kebanyakan di dalam pondok, di luar. Baik itu di dalam maupun di luar harus disertai dengan izin. Prosedurnya yang pertama, kita harus minta izin kepada pimpinan pondok, atau selanjutnya kepala kampus dan kepala madrasah. Itu semua harus merestui setiap ada kegiatan yang direncanakan oleh anak organisasinya atau anak santri yang masuk dalam organisasi itu. Nah, kalau masalah siapa itu pimpinan, ya itu yang sering kita dengar bahwa ini dia adalah yang tertinggi di dalam kampus kita ini, di dalam institusi kita ini, yaitu pimpinan. Kemudian kepala kampus, siapa itu kepala kampus? Ya, kemarin sudah diperkenalkan bahwa kepala kampus itu adalah Bapak Wardi. Karena kita di sini tinggal di dalam pondok, maka yang mengurusi pondok, yang mengurusi kampus itu kepala kampus. Nah, kepala madrasah ada dua, yaitu madrasah aliyah dan madrasah sanawiyah. Itu semua harus ada izin setiap ada kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga tentu yang bersifat positif. Nah, selanjutnya ini, jadi organisasi kesiswaan di Pondok Pesantren Yasrib. Ada yang namanya OSIS. Kalau di sekolah luar yang sering kita dengar OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Nah, berbeda karena kita di sini adalah madrasah dan kita adalah pondok pesantren, maka kita menyesuaikan diri. Apa artinya menyesuaikan diri? Karena kita adalah seorang santri, dan kita bukan sekolah, tapi kita madrasah. Jadi namanya OSIS, organisasi santri intra madrasah. Jadi harus kita tahu semua itu. Yang kemarin adik-adik atau anak-anakku yang tamatan sekolah umum, yang lanjutan SMP ke madrasah aliyah, mungkin di sekolahnya OSIS, tapi kalau kita di sini OSIS, menyesuaikan diri, organisasi santri intra madrasah. Nah, OSIS ini ada dua, yaitu OSIS madrasah sanawiyah, kemudian juga OSIS madrasah aliyah. Namun perlu dipahami bersama bahwa pelaksanaannya ini memang berbeda. Ya, semua ada ketuanya. Ada ketua OSIS-nya MTS, ada ketua OSIS-nya MA madrasah aliyah. Namun ya hampir 100%, hampir secara keseluruhan programnya jalan bersama. Contoh misalkan di dalam musim ini ada lagi istilahnya komunitas kopi panas. Tahu kopi panas? Komunitas pecinta ilmu. Nah, itu kepanjangannya kopi panas. Bukan kopi panas yang hangat itu, tapi kopi panas kalau di pondok pesantren, dengan istilah kopi panas di kalangan anak organisasi, yaitu berarti komunitas pecinta ilmu. Nah, kopi panas ini dibawahi oleh OSIS, artinya berada di dalam departemen pendidikannya. Namanya juga pecinta ilmu, berarti ya ini masuk dalam departemen pendidikannya OSIS. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, contoh misalkan yang jalan bersamaan atau saling membutuhkan, saling terkait antara OSIS-nya madrasah aliyah dan OSIS-nya madrasah sanawiyah. Kenapa seperti itu? Karena kita dalam satu naungan, yaitu pondok
pesantren, dan kita hidup dalam satu kampus yang sama. Jadi harus berjalan beriringan, jalan bersamaan. Contoh misalkan programnya Departemen Pendidikan yang di-handle oleh komunitas kopi panas, yaitu bagaimana membimbing adik-adiknya, istilahnya sonoritas atau generisasi. Setiap pengurus OSIS harus ada generasinya, membimbing adik-adiknya, membimbing adik-adik kelasnya, atau membimbing yang alim membimbing adik-adiknya di madrasah sanawiyah. Ya, kopi panas inilah yang membagi dirinya, yang menghandle satu orang menghadapi, misalkan satu pembimbing menghadapi 10 orang santri. Nah, itu nanti yang membimbing adik-adiknya banyak macamnya, dibimbing mengaji, dibimbing ceramah, pidato, dakwah, barazanji, bahasa Arab, dan lain-lain sebagainya. Siapa itu adalah program yang jalan bersamaan. Itu contoh ya. Kemudian selanjutnya OSIS kita atau OSIM kita di sini berbeda dengan yang ada di sekolah luar sana. Yang kita biasanya kita tahu organisasi kesiswaan itu hanya sampai 12 jam dalam satu hari atau 8 jam efektif sekolah. Kalau pulang sekolah ya tidak ambil lagi. Tapi kita di sini 24 jam. Karena tujuan utamanya sebenarnya ada organisasi santri ini ya bagaimana bisa membantu membina dewan pembina, dewan guru dalam hal pembinaan kepada santri, yang pembinaan kepada adik-adik. Jadi adik-adik nanti yang bergabung dalam OSIS ini ya harus membantu mewujudkan, harus membantu pembinaan di dalam pondok pesantren ini. Baik, kita tahu bersama bahwa ya kalau kita masuk dalam organisasi itu bukan pekerjaan yang gampang-gampang, tapi susah, gampang susah. Karena kenapa saya sering istilahkan bahwa kalau misalkan mengurusi orang banyak itu susah, karena yang mengatur teman-teman itu susah, karena watak mereka berbeda-beda. Ya lebih gampang ya kalau yang menghadapi binatang itu diarahkan satu kali, yaitu mengikuti. Tapi kalau teman-teman kita manusia yang mau diarahkan itu gampang susah, atau susah gampang. Makanya itu dalam berorganisasi ya tidak semua orang berminat. Tapi saya yakin dan percaya di santri baru nanti ini, walaupun kalian masih kelas 10 misalkan, atau masih kelas 7, masih baru, tapi ketika nanti ada pencalonan jadi ketua OSIM, ketua organisasi intramadrasah di pondok pesantren, bisa mencalonkan diri. Yang penting bersyarat. Syaratnya ada di belakang ini, ada di slide syaratnya. Jadi tahapannya banyak. Yang pertama tahapan pencalonan. Mana slide? Ya, yang pertama adalah tahapan pencalonan ya. Anak-anakku yang berminat jadi pengurus OSIS nantinya, silakan cermati ini dan persiapkan diri mulai dari sekarang. Ya, pertama adalah pencalonan. Ya, pencalonan itu tidak serta-merta kita mencalonkan diri, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang memiliki rekomendasi minimal 10 dari guru dan pembina. Artinya bukan sembarangan. Kalau guru yang merekomendasikan ya pasti ya minimal dia memiliki budi pekerti, akhlak yang baik, atau berprestasi, memiliki nilai yang tinggi, ya itulah yang direkomendasikan oleh guru dan pembina. Jadi kalau ingin mencalonkan jadi ketua OSIS nanti, ketua OSIM nanti, ya minimal ya harus baik, harus berakhlak yang baik di depan guru maupun dimanapun kita berada. Terus yang kedua ada pendaftaran calon.
Jadi kita mendaftar pada suatu lembaga yang dibentuk OSIM nanti, nah istilahnya panitia pemilihan umum. Ada juga KPO, Komisi Pemilihan OSIM. Nah, itu nanti penelitiannya. Jadi pendaftarannya nanti di situ, mengambil formulir dan mendaftar di situ. Kemudian selanjutnya ada penyampaian visi dan misi. Nah, dirangkaikan dengan debat calon. Jadi ini penyampaian visi dan misi debat calon seperti halnya dengan kalau kita melihat ada pemilihan misalkan bupati, pemilihan gubernur, ya seperti itu. Jadi kita belajar, makanya organisasi itu adalah sekolahnya para pemimpin. Jadi adik-adik atau anak-anakku, kalau ingin bercita-cita jadi pemimpin masa depan, ya masuklah belajar di organisasi siswa Intra Madrasah. Jadi semua harus bercita-cita. Nanti kita berlomba-lomba di sini mencalonkan diri. Siapa yang paling pantas, itulah yang menang. Kemudian pemilihan umum, ada juga pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan OSIM nanti. Jadi tahapannya banyak. Ya, ini mulai dari pencalonan sampai pemilihan umum. Itu seperti halnya pemilihan pemimpin-pemimpin yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi perhatikan sejak sekarang kalau memang bercita-cita ingin menjadi pengurus OSIM atau menjadi ketuanya. Baik, selanjutnya terakhir yaitu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud di sini adalah ekstrakurikuler. Yang pertama saya ingin sampaikan, bagaimana slide itu? Ya oke. Jadi ekstrakurikuler madrasah aliyah. Jadi anak-anakku santri baru madrasah aliyah, coba perhatikan, dan juga yang madrasah sanawiyah sama nanti lanjut di madrasah aliyah insyaallah. Ekstrakurikuler madrasah aliyah. Jadi madrasah aliyah itu lanjutan dari MTS, dari SMP, sederajat dengan MA. Sebetulnya masih ada ya sederajat dengan SMA, tamatan SMP. Jadi madrasah aliyah yang pertama ada tahfidzul Quran. Bagaimana caranya masuk di tahfidzul Quran ini? Ini kerjasama dengan kampus, kerjasama dengan pondok. Ada asrama khusus atau tempat khusus para penghafal Al-Quran. Nah, artinya di dalam tahfidzul Quran ini nanti ini sudah memiliki target, ya. Ini ada target. Nanti targetnya disampaikan di pertemuan di asrama dengan pembina tahfidznya sendiri. Jadi untuk masuk di situ, ya mendaftar di asrama tersebut. Bisa juga di asrama lain, tapi mengikuti programnya tahfidzul Quran. Itu ada tahfidzul Quran sambil sekolah dan ada juga tahfidzul Quran khusus. Tapi ini khusus ya agak berat karena dalam jangka 3 tahun harus selesai 30 juz. Kalau sekolah sambil tahfidzul Quran, targetnya tidak seperti itu. Namun bisa juga dicapai kalau bisa. Kalau Anda bisa sambil sekolah tembus 30 juz, Anda luar biasa. Itu ya yang pertama, tahfidzul Quran. Walaupun pada hakikatnya semua santri diharuskan untuk menghafal Al-Quran. Tahfidzul Quran itu adalah menghafal Al-Quran ya. Walaupun sebenarnya semuanya diharuskan menghafal Al-Quran, akan tetapi yang khusus masuk dalam pengembangan diri ini itu ada target-target tertentu yang harus dicapai. Itu bedanya. Terus yang kedua ada pramuka. Kalau di madrasah saya pramuka ini sudah menjadi mata pelajarannya. Di samping itu pramuka juga ada istilahnya pramuka inti, itu yang lebih kencang, lebih padat jadwal latihannya. Atau yang pramuka inti ini itu yang diutus ketika ada kegiatan-kegiatan perkemahan di luar pondok pesantren.
Ada juga Palang Merah Remaja, ini baru-baru kemarin, baru sekali pengurusnya sebelum COVID ini dilantik. Setelah dilantik baru ada COVID sehingga sampai hari ini alhamdulillah programnya kemarin jalan, tapi baru di sebatas bagi-bagi masker dan lain sebagainya karena suasana pandemi ini. Terus ekskul lainnya olahraga yang sering dipertandingkan, sepak bola, futsal. Kalau sepak bola ini alhamdulillah tim Yasrib FC sudah pernah berprestasi, prestasinya sudah luar biasa karena mereka sudah sempat finish di semifinal 4 besar se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, 2 provinsi. Yasrib FC ini finish di posisi keempat karena mereka gagal masuk di partai final. Itu kemudian tahun lalu pada saat Aksioma itu pondok pesantren Yasrib juga mewakili Kabupaten Sopeng tim futsalnya. Jadi alhamdulillah kalau prestasi olahraga alhamdulillah tidak diragukan lagi. Nanti adik-adik yang jadi penerus nanti lagi ini. Jadi yang ada bakat nanti silakan mendaftar. Saya ingin masuk di ekskul ini. Selanjutnya olahraga selanjutnya adalah pencaksilat. Pencaksilat alhamdulillah kita juga berprestasi di bidang itu. Kemarin teman kita berhasil hanya juara 3 ya, se-Sulawesi Selatan. Jadi alhamdulillah itu sudah mengangkat nama sekolah kita. Tilawah ini itu yang melantunkan Al-Quran dengan suara yang merdu dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan tilawah. Jadi teman-teman, adik-adik, anak-anakku santri di rumah yang ada bakatnya nanti silakan bergabung di situ. Deramping, alhamdulillah Deramping pernah tampil di tingkat provinsi, qasidah, hadrah dan marawis. Nah marawis ini mungkin kita sering kunjungi akun sosmednya pondok pesantren. Alhamdulillah juga berprestasi juara 1 se-Sulawesi Selatan tingkat provinsi loh, mengalahkan banyak pondok-pondok yang lain. Alhamdulillah kita patut bersyukur. Artinya apa? Ekstrakurikuler yang kita lakukan di Madrasah Aliyah ini, di pondok pesantren ini alhamdulillah semuanya berprestasi. Kemudian selanjutnya ekstrakurikuler MTS, Madrasah Sanawiyah. Ya Madrasah Sanawiyah, silakan. Nanti pilih kita mau masuk di mana. Tanya kemampuan kita. Ada bakatnya di tahfizul Quran, ya silakan. Jangan ragu-ragu. Atau yang bakatnya pencaksilat, ya semua berbakat. Dan semua sebenarnya harus diharuskan karena harus membela diri. Ya sudah tampil di layar. Yang pertama ada yang wajib ya di Madrasah Sanawiyah. Artinya wajib semua santri harus masuk di dalamnya. Yang pertama tahfizul Quran. Tahfizul Quran ini di Madrasah Sanawiyah ada 3 macam namanya ya. Yang pertama juga masuk dalam kategori mata pelajaran pagi atau masuk dalam kategori ulok. Jadi dipelajari di pagi hari. Kemudian ada juga masuk di pelajaran Madrasah Diniyah Falakiyah. Madrasah Diniyah Falakiyah itu yang dipelajari pada setelah sholat subuh. Tadi disampaikan Burta ada pelajaran diniyah yaitu masuk di kelas jam 2 setelah makan siang. Itu namanya pelajaran Diniyah Falakiyah. Kemudian tahfizul Quran ini ada juga khusus untuk ekskulnya. Jadi 3 kalau di Madrasah Sanawiyah. Ya, adik-adik ya mau kemana lagi? Harus pintar ngaji. Ada beberapa wadah yang disiapkan, ada beberapa tempat yang disiapkan. Yang kedua pramuka. Ya sama tadi di Madrasah Aliyah bahwa ada pramuka wajib. Semua santri harus terlibat. Kemudian ada juga pramuka khusus, pramuka inti.
yang diutus ketika ada kegiatan di luar perkemahan, di luar pondok pesantren. Kesenian, seni tari, yang pintar menari, ya silakan mendaftar nanti di penanggung jawab eskulnya seni tari. Seni musik ada berupa hadrah. Hadrah ini mirip-mirip sedikit dengan marawis, hanya ada sedikit gendang kecilnya yang membedakan. Kalau marawis ada gendang kecilnya, kalau hadrah tidak ada. Ya, qasidah ini ya harus atau wajib ada di pondok pesantren. Kemudian selanjutnya olahraga seperti hanya tadi, olahraga yang sering dipertandingkan, sepak takraw, sepak bola, voli dan lain sebagainya. Pencak silat, tilawah dan drum band. Adik-adik yang dari SD, dari MI atau dari SMP suka drum band, alhamdulillah di pondok juga tidak ketinggalan, sudah memiliki drum band sendiri.